Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nur Damayanti. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita lapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Istilah globalisasi ada hubungannya dengan kata global. Global adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia atau sesuatu yang mendunia. Sesuatu hal itu berupa masalah, kejadian, kegiatan, dan sikap. Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Untuk mengetahui bentuk globalisasi, marilah kita ikuti pembahasannya dengan sesama. Bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Lalu, bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia? Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan lokal. Apa contoh dari penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi budaya? Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi, budaya semacam ini pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokal. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Bentuk globalisasi yang kedua yaitu globalisasi bidang komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Jadi teman-teman, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Seperti kita saat ini, di mana kita belajar melalui daring, gitu ya teman-teman. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Bentuk globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Nah, globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Jadi, perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Perdagangan bebas secara lebih lanjut akan dibahas dalam bab 3 ya.
Kerjasama di bidang ekonomi antara negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McDonald, KFC, dan sebagainya. Semua itu merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi di suatu negara, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia ini telah menjadi satu pasar, tidak ada lagi batas-batas yang menghambat. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Yang kedua, perusahaan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Ciri yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Ciri yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Yang kedelapan, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Dan yang kesembilan, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Bentuk globalisasi yang keempat adalah globalisasi bidang iptek. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai kehidupan manusia. Kemajuan di bidang iptek menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dapat dengan mudah menjalin hubungan. Seperti kita dapat tetap belajar melalui daring, video YouTube, di open learning dan sebagainya, sehingga semua orang dapat mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Dan iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Begitu ya. Bentuk globalisasi yang kelima yaitu globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya, dan lain sebagainya. Inovasi dari angkutan publik seperti kereta, bus, pesawat, ataupun kapal laut juga tidak kalah mengagumkan. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mendunia ya. Nah, bentuk-bentuk globalisasi itu ada 5 secara umum. Yang pertama itu globalisasi bidang budaya, yang kedua globalisasi bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi bidang ekonomi, yang keempat globalisasi bidang iptek, dan yang kelima globalisasi di bidang transportasi. Oke deh teman-teman, segitu dulu ya materi hari ini. Karena kita sudah belajar tentang globalisasi, di mana tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan iptek dan komunikasi yang tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat di dunia dengan penggunaan teknologi komputer, handphone, televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Apalagi kita nih sekarang sedang pandemi nih ya. Jadi pembelajaran jarak jauh adalah sebagai salah satu solusi yang terbaik yang kita pilih saat ini. Jadi tugas teman-teman di rumah
rumah adalah silakan teman-teman membuat video pribadi teman-teman sendiri, di mana teman-teman di rumah mempresentasikan contoh dari 5 bentuk globalisasi. Maksimal video itu 3 menit. Sederhananya begini ya teman-teman, silakan teman-teman di rumah siapkan kamera atau handphone atau apapun, kemudian minta tolong saudara, orang tua dan sebagainya untuk merekam presentasi teman-teman di rumah tentang 5 contoh bentuk globalisasi. Masing-masing bentuk itu sertakan 1 contoh saja. Misalnya, contoh globalisasi bidang transportasi yaitu adanya kereta cepat bawah tanah. Nah, ini contoh ya teman-teman. Jadi nanti silakan dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin dan sebaik mungkin ya. Tugas video pribadi ini silakan teman-teman kumpulkan pada pekan selanjutnya, bukan pekan sekarang ya. Jadi pekan depan, Ahad depan silakan dikumpulkan. Ahad depan dikumpulkannya di mana? Dikumpulkan di grup mapel gurunya masing-masing. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.